Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai untuk belajar tahsin, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan untuk buku panduan kita pakai pedoman daurah Al-Quran yang disusun oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz LC, insyaallah. Ya, yang paling utama kita akan membahas mengenai muqaddimah, jadi pembukaan sebelum kita masuk ke bab-bab yang selanjutnya. Nah, ini ada salah satu perkataan dari Imam Ibnu Al-Jazari, yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa yang tidak membacanya dengan tajwid, maka ia berdosa, karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, dan dengan demikian pula ia sampai kepada kita darinya. Nih, kita mulai dari bab pertama, yaitu muqaddimah. Di sini dikatakan bahwasanya Al-Quran sebagai landasan hidup manusia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Keistimewaannya itu salah satunya adalah keistimewaan dalam tilawah, yaitu membaca. Al-Quran kitab yang harus kita baca, bahkan sangat dianjurkan untuk dijadikan sebagai bacaan harian. Allah Subhanahu wa ta'ala menilai sebagai ibadah bagi siapapun yang membacanya. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaik, bahwasanya Rasulullah berkata, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Jadi di sini makna dari hadis ini bahwasanya alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu akan diberi balasan 10 kebaikan dari masing-masing satu huruf itu. Nah, itu salah satu keistimewaan, ya kan, keistimewaan Al-Quran. Membacanya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Dan yang kedua itu ada keistimewaan tadabbur, itu merenungkan ya. Jadi kalau kita sudah bisa membacanya, lebih dalam lagi tadabbur. Jadi tadabbur itu artinya merenungkan. Nah, kalau kita udah bisa membacanya, lancar membacanya, yang ketingkatan selanjutnya itu ada tadabbur. Jadi nggak cuma hanya membacanya, tapi kita bisa menghayati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, gitu kan. Di sini dijelaskan dalam firman surah Asy-Syu'ara ayat 52. Ya, di sini dijelaskan dan beserta artinya, ya, bisa dilihat. Kita ya, jadi kenapa kita harus tadabbur? Karena dengan tadabbur ini kita bisa memahami, dan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu tidak hanya sampai ke tenggorokan saja, tapi nyampe ke hati kita, gitu. Tadabbur kayak cuman kayak tafakur. Tafakur. Dia mirip tafakur, cuman tadabbur ini kan dia khusus untuk tadabbur Al-Quran, gitu. Karena pembahasan kita kan di sini Al-Quran. Ada juga tadabbur alam, gitu. Oh, iya. Tadabbur Al-Quran di sini ya kita khususkan untuk Al-Quran. Nah, yang ketiga ada keistimewaan bagi para penghafal Al-Quran. Kalau kita udah lancar membaca, kita tadabbur, setelah itu ada menghafal, gitu. Jadi jangan terburu-buru kita menghafal sebelum bacaan Al-Quran kita itu bagus, gitu.
Udah nggak apa-apa. Nah, dulu. Ya, jadi orang yang menghafal Al-Quran ini Allah sebut sebagai keluarganya Allah gitu, orang yang menghafal Al-Quran. Nah, di sini ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innalladzi laisa fi jawfihi syai'um minal Qur'ani kal baitil kharib. Artinya sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak terdapat sebagian ayat daripada Al-Quran bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Nah, jadi kalau kita orang muslim, kita nggak ada sama sekali hafalan ayat-ayat Al-Quran walaupun satu ayat, itu bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Sama seperti kita sehari itu nggak ada baca Al-Quran, itu bagaikan kuburan. Ada sabda Rasulullah yang menyampaikan gitu, kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran dalam sehari, rumah itu bagaikan kuburan. Jadi kalau kita ngelihat dari luar angkasa itu atau kita lihat dari bumi, kita lihat di langit-langit itu bintang kan bercahaya. Nah, jadi perumpamaan rumah yang di dalamnya ada orang membaca Al-Quran itu kayak bintang gitu, kelihatan dari jauh dia bercahaya, nih rumah ini dibacakan Al-Quran, sering dibacakan Al-Quran. Sedangkan rumah yang di dalamnya tidak ada orang-orang yang membaca Al-Quran, di dalam rumah tersebut bagaikan kuburan karena gelap, sepi gitu. Itu perumpamaannya. Lanjutkan. Nah, ya kita lanjut ke ini ya, bagian kedua bab. Nah, jadi di buku, sebentar ya, jeda ya. Jadi di buku ini ada muqaddimah, pengantar ilmu tajwid, tempat-tempat keluarnya huruf dan sebagai macam, ada sifat-sifat huruf, tentang masalah tafkhim dan tarqiq, waqaf, istilah-istilah dalam Al-Quran gitu ya, hamzah qata dan hamzah wasal dan lain sebagainya. Jadi insya Allah buku ini lengkap karena disusun oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh. Nah, ini Ustadz ini salah satu di Indonesia yang terkenal dengan Ustadz yang mempelopori adanya tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran, tahsin Al-Quran, dan beliau adalah seorang hafiz 30 juz. Masya Allah, kata-katanya itu yang keluar. Nah, kita lanjut ya, sekarang masuk ke bab 2 mengenai pengantar ilmu tajwid. Nah, sebelum kita masuk mengenai ilmu tajwid, di sini ada tulisan. Nah, ini penting ya. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini maksudnya seperti contohnya seperti sholat jenazah, walaupun yang mengerjakan itu satu orang, gugurlah kewajiban bagi orang yang lain gitu, orang muslim yang lain. Kalau mempelajari ilmu tajwid secara teori itu fardu kifayah. Jadi walaupun yang mempelajari ilmu tajwid di suatu wilayah itu cuma satu orang, berarti telah gugurlah kewajiban orang-orang muslim yang lainnya gitu. Itu secara teori. Nah, sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Jadi kewajiban bagi diri masing-masing. Kalau secara teorinya saja itu fardu kifayah, tapi kalau secara praktiknya harus membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid itu fardu ain, kewajiban bagi masing-masing orang. Nah, jadi untuk mendekatkan paham ya kan, kata Wali gini, kita sebagian banyak nih yang kita tahu nih bacanya kayak gini gitu kan, cara membaca yang benarnya itu bagaimana kita tahu, tapi kalau kita ditanya teorinya banyak yang nggak paham gitu. Karena teori ini
hukumnya mempelajari teori hanya fardu kifayah. Tapi untuk hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu fardu ain. Nah, jadi intinya kita harus mempelajari kaidah ilmu tajwid, ya kan? Nah, gimana caranya kita mempelajari kaidah ilmu tajwid? Ya belajar teorinya juga. Paham nggak, Mas? Masih merunduk. Ya, jadi hukumnya itu ada dua, tapi yang paling penting ini kan fardu ain, kita mengerti kaidah ilmu tajwidnya itu gitu. Dari mana kita bisa lebih paham tentang kaidah ilmu tajwid? Ya mempelajari teorinya. Sebenarnya dasar dulu lah. Ya walaupun teorinya itu fardu kifayah, tapi itu penting juga bagi setiap muslim gitu kan. Banyak loh di Indonesia ini cuman berapa persen aja yang dia paham tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi masih banyak lagi muslim-muslim di Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran sama sekali. Banyak, termasuk bapakku. Ya. Oke, kita masuk mengenai pengantar ilmu tajwid. Nah, ya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini kita masuk mengenai definisi ilmu tajwid. Jadi lafaz tajwid menurut bahasa artinya membaguskan. Jadi kalau kita belajar tajwid berarti kita harus siap bacaan kita diperbagus. Ya, dibaguskan lagi, lebih bagus dari sebelum-sebelumnya gitu. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, jadi ada sifat-sifat huruf hijaiyah itu, setiap huruf hijaiyah itu punya hak dan mustahaknya. Apa aja hak dan mustahaknya? Nah, itu nanti kita pelajari. Nah, yang dimaksud dengan hak huruf, ya, kita masuk ke hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut. Ya, ini secara teorinya ya, nanti kita akan belajar prakteknya. Apa aja sifat asli yang selalu bersama huruf tersebut, gitu kan? Seperti al-jahr, al-isti'la, istifal, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu. Jadi mustahak ini dia kelihatan hanya pada waktu, tidak setiap saat gitu kelihatannya sifatnya, seperti tafkhim, tarqiq, ikhfa, dan lain sebagainya. Misalnya tafkhim itu kan ada huruf ra, misalnya huruf ra. Ra ini dia kadang tipis, kadang tebal. Kapan dia harus dibaca tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal ya. Kapan dia harus dibaca tafkhim? Pada saat misalnya berbaris fathah atau berbaris dhamma. Sedangkan kalau ra yang tipis atau tarkik, nah dia dibaca tarkik ketika dia berbaris kasrah. Contohnya ri ya, itu tarkik. Jadi itu salah satu contoh mustahak huruf. Sedangkan yang haknya tadi itu yang selalu menempel pada huruf itu gitu. Sifat-sifatnya selalu ada, mau dia berbaris fathah, baris dhamma gitu. Contohnya huruf a gitu kan, hamzah a. Dia mau berbaris fathah, dhamma atau kasrah, dia tetap ada jaharnya, itu harus ada ya. Nanti kita pelajari apa itu jahar, apa itu isti'la, istifal, Ya. dan lain sebagainya. Oke. Lanjut, hukum mempelajari ilmu tajwid.
Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori, ya ini yang tadi kita bahas ya, fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid fardu ain. Nah, oleh karena itu mungkin saja terjadi seorang qori bacaannya bagus dan benar, namun sama sekali ia tidak mengetahui istilah-istilah ilmu tajwid, semisal izhar, mad dan lain sebagainya. Dan ini banyak, adik sering nemuin gitu, qori'ah tapi dia nggak paham teorinya gitu, tapi dia saat baca Al-Quran itu benar gitu. Waktu ditanya ini apa hukumnya, dia sama sekali nggak tahu. Jadi Ya. dia ngikutin lagu aja cuma apa kayak mana gitu. Karena sering latihan dia tahu. Latihan ngedenger aja gitu Iya. ya.